Kenapa Rasulullah SAW larang kuburan ditinggikan? Kenapa Rasulullah SAW larang kuburan dikasih disemeni? Kenapa Rasulullah SAW larang dikasih lampu? Ini semuanya agar kita terjauhkan dari pengagungan terhadap kuburan. Kenapa ya ikhwan? Karena kesyirikan terjadi kebanyakannya adalah kepada orang-orang soleh setelah mereka meninggal. Waktu mereka meninggal belum syirik sama dia. Waktu sudah meninggal baru orang syirik sama dia. Seperti Lata, dulunya orang soleh, meninggal disembah. Buddha, ya katanya orang soleh, meninggal kemudian dijadikan Tuhan. Nabi Isa dulu seorang nabi, kapan disembah? Waktu sudah meninggal baru disembah, ya. Dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingin menutup segala pintu-pintu celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah SAW larang. Namun sebagian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh yang dilarang oleh Nabi berkaitan dengan kuburan semuanya dilanggar. Semuanya. Ustadz Cerdas selalu menggaungkan masalah ini yang pada hakikatnya terdapat perbedaan pemahaman di antara para ulama tentang apa yang dia sampaikan. Ustadz Cerdas ini menukil perkataan Ibnu Qayyim tanpa membawa bukti rujukannya bahwa semua yang dilarang oleh Nabi berkaitan dengan kuburan dilanggar. Sekarang mari kita lihat riwayat berikut ini. Dalam kitab Mu'jamul Mu'alifin, karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 59. Umar Ridho Kuhala berkata, Ahmad bin Khalikan sampai kalimat bermazhab Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang faqih, ahli sejarah, sastra, syair, dan juga mengetahui beberapa cabang pengetahuan yang lain. Sekarang mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh Ibn Khalikan berikut ini. Dalam kitab Wafiyatul A'yan, karya Ibn Khalikan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Dar Shadir, halaman 269. Ibn Khalikan berkata, keutamaan Zainal Abidin lebih banyak untuk dibatasi, sampai kalimat, beliau wafat di tahun 94 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 99 Hijriah, atau 92 Hijriah, di kota Madinah. Lalu dimakamkan di pemakaman Baqi, di dekat kubur pamannya Al-Hasan bin Ali, di dalam kubah yang di dalamnya terdapat kubur Abbas. Kami tegaskan, di dalam kubah yang di dalamnya terdapat kubur Abbas. Di dalam kitab yang sama, jilid 4 halaman 174, Ibn Khalikan berkata, kemudian jenazah Al-Baqir dipindahkan ke kota Madinah dan dikuburkan di pemakaman Baqi, di tempat yang terdapat kubur ayahnya dan paman ayahnya, Al-Hasan bin Ali. Dalam kubah yang di dalamnya terdapat kubur Abbas. Kami tegaskan, di dalam kubah yang di dalamnya terdapat kubur Abbas. Yang sangat mengherankan, kalimat Ibn Khalikan di dalam kubah ini jelas gamblang bahwa bangunan di atas kubur sudah ada di masa para sahabat dan tabi'in. Apakah para sahabat dan tabi'in adalah yang pertama kali melanggar larangan Nabi? Dalam kitab Ansabul Ashraf, karya Al-Balazuri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1996, halaman 69 sampai 70. Al-Balazuri berkata, kematian Zainab binti Jahash, yaitu istri Rasulullah, pada tahun 20 Hijriah, sampai kalimat, mereka para sahabat menangisi Rasulullah dan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Zainab binti Jahash dimakamkan pada musim panas, maka Umar membuat di atas kubur beliau sebuah bangunan atau tenda. Kami tegaskan, di atas kubur beliau sebuah bangunan atau tenda. Pertanyaan kami, apakah khalifah kedua termasuk yang melanggar larangan Nabi? Juga kemana sekarang kubah yang ada di atas kubur Sayyidina Abbas? Dan kemana sekarang kemah yang dibangun oleh Umar bin Khattab di atas kubur Zainab binti Jahash? Di dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan utama kelompok Wahabi, jilid 27, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, tahun 2004, halaman 272. Ibn Taimiyah berkata, kubur Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil dahulu terdapat bangunan di atasnya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang membangunnya, namun tidak ada yang dapat sampai ke dalamnya, dan bangunan tersebut dilubangi setelah masa yang panjang, yaitu setelah berakhirnya abad ketiga.
Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz cerdas itu, apa yang dimaksud dengan pernyataan imamnya, kubur Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat bangunan di atasnya? Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 403. Asy-Syafi'i berkata, manusia di dalam fikih merupakan keluarga Abu Hanifah. Az-Zahabi berkata, Abu Hanifah wafat dalam keadaan syahid diracun pada tahun 150 Hijriah. Dia berumur 70 tahun. Di atas kuburnya terdapat kubah yang besar dan makam yang megah di Baghdad. Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa kubur Abu Hanifah bukan hanya terdapat nisan di atasnya, namun kubah yang besar. Mengapa pada saat itu para ulama tidak membongkarnya jika hal tersebut sesuatu yang dilarang dalam agama? Apakah Ustadz cerdas ini lebih alim dari mereka? Demikian pula kuburan sahabat Nabi. Di atas kuburnya didirikan bangunan, sebagaimana dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 495. Berkata Al-Walid, telah mengabarkan kepadaku seorang tua dari Palestina bahwa dia melihat bangunan putih yang tidak memiliki dinding di Konstantinopel. Mereka mengatakan, ini adalah kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Maka aku mendatangi bangunan tersebut dan aku melihat kuburnya berada di dalamnya. Di atas kuburnya terdapat lampu pelita yang tergantung dengan rantai. Mari kita lihat apa yang terdapat di dalam kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Tahzir As-Sajid, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islami, cetakan keempat tahun 1983, halaman 68. Al-Albani berkata, salah satu hal yang amat disayangkan adalah bahwa bangunan ini sudah berdiri sejak berabad-abad yang lalu. Walaupun kubah hijau yang tinggi itu tidak diruntuhkan. Kami tegaskan, kubah hijau yang tinggi itu tidak diruntuhkan. Dan kubur yang mulia itu dikelilingi oleh jendela-jendela nuhasiyah, emas, tirai, dan lain sebagainya, yang tidak diridhoi oleh penghuni kubur itu sendiri sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan ketika aku mendatangi Masjid Nabawi, aku mengambil kemuliaan dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah di tahun 1368. Lalu aku melihat di bawah lantai kubur sebelah kiri terdapat mihrab kecil, dan di belakangnya terdapat pembatas yang tinggi sedikit dari lantai masjid, yang merupakan isyarat bahwa tempat ini khusus untuk sholat di belakang kubur. Maka aku terheran-heran ketika itu, bagaimana masih tetap ada pemandangan berhala. Kami tegaskan, pemandangan berhala yang berdiri di zaman pemerintahan Tauhid. Ustadz cerdas ini juga sebenarnya berkeyakinan bahwa kubur Nabi seharusnya dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Berikut bukti pernyataan para ulama Ustadz cerdas ini. Dalam kitab Manasik Al-Hajj wal Umrah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1999, halaman 56 sampai 57. Al-Albani berkata, bid'ah ziarah di Madinah Al-Munawwarah sampai kalimat salah satunya adalah membiarkan kubur Nabi tetap di dalam masjidnya. Kami tegaskan, kubur Nabi harus dibongkar, bukan kubahnya yang dirobohkan. Al-Albani menilai bahwa membiarkan kubur Nabi berada di dalam Masjid Nabawi adalah sebuah bid'ah. Artinya, kita berdosa jika membiarkan hal itu. Namun yang jadi pertanyaan adalah, jika memang ini keyakinan Wahabi, mengapa sampai sekarang kubur Rasulullah tetap masih ada di dalam Masjid Nabawi? Mari kita simak jawabannya dari ulama Wahabi lain, yaitu Ibn Baz, berikut ini. Dalam kitab Masail Imam Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, Majmu'ah kedua, yang diterbitkan oleh Dar At-Tadmuriyah,
Cetakan pertama tahun 2012, halaman 61. Ibn Baz ditanya, kubah yang ada di atas kubur Nabi di dalam Masjid Nabawi, mengapa tidak dihancurkan? Jawab Ibn Baz, Ahlus Saud tidak melakukannya karena takut fitnah. Dapat pemirsa lihat, Wahabi sebenarnya ingin meratakan kubur Rasulullah. Kubur tersebut tidaklah memiliki nilai atau kemuliaan sama sekali di hadapan mereka. Jika Wahabi semakin kuat, kami yakin rencana mereka ini akan dilaksanakan, sebagaimana pernyataan salah satu ulama mereka berikut ini. Dalam kitab Tuhfatul Mujib, karya Al-Hadi Al-Wadi'i, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Athar, cetakan kedua tahun 2002, halaman 406. Berkata Hadi Wadi'i, kami berpendapat dengan kubah Rasulullah di samping kita. Kami sangat berharap dan benar-benar berharap dapat melihat sekop ada di atasnya sampai ia rata dengan tanah. Akan tetapi kami tidak memiliki kemampuan melakukannya. Insya Allah kami akan tangguhkan nanti. Inilah sebagian kemungkaran. Oleh karena itu, kelompok ini dalam kajian-kajiannya selalu menggaungkan masalah ini, yang mana tujuan utama mereka adalah menyuntikkan keyakinan kepada para pendengarnya, hingga pada akhirnya apa yang mereka idamkan terhadap kubah dan juga makam Nabi, yaitu kami sangat berharap dan benar-benar berharap dapat melihat sekop di atasnya sampai ia rata dengan tanah. Dapat mereka lakukan tanpa ada halangan. Sebelum Wahabi teriak-teriak di negeri Indonesia tercinta, harusnya mereka juga menghancurkan kubah-kubah berikut.